Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 13 April 2023. Saya percaya Tuhan memberkati kehidupan saudara, keluarga saudara. Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, dan memberkati kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Tudoson huta namar parik, naumagargardo halak naso mangarajai dirina. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri atau self-control merupakan salah satu buah roh yang harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Rasul Paulus menulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Mengapa kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri? Karena zaman now ada banyak faktor yang membuat kita tidak dapat mengontrol diri kita. Misalnya soal makanan yang menjamur di mana-mana. Semua makanan tidaklah salah, namun kitalah yang tidak menguasai selera makan kita, sehingga berdampak kepada kesehatan kita. Apalagi dengan adanya kemudahan melalui kemajuan teknologi sekarang, semua bisa diperoleh hanya dengan menyentuh layar gadget kita. Selanjutnya di zaman now, gaya hidup hedonis menjadi tren yang menggerogoti kehidupan banyak orang, termasuk pengikut Kristus. Hidup para pengikut Kristus semakin diarahkan untuk berpusat kepada dirinya. Tidak lagi peduli keadaan hidup orang lain. Saudara di dalam Kristus, dalam kisah Alkitab, ketidakmampuan Kain menguasai dirinya membuatnya tega membunuh adiknya sendiri, Habil. Padahal Tuhan sudah menegurnya agar tidak panas hati. Akibatnya Tuhan mengutuk Kain sehingga ia terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Tanah yang diusahakannya pun tidak lagi memberikan hasil terbaik untuknya. Dalam kisah lain diceritakan, ketidakmampuan Saul menguasai dirinya juga membuatnya berniat membunuh Daud. Akibatnya, roh Tuhan undur dari Saul dan hidupnya berakhir dengan tragis. Ada juga kisah ketidakmampuan Haman menguasai dirinya, membuatnya berikhtiar memusnahkan bangsa Yahudi yang berada di seluruh kerajaan Ahasweros dengan cara menghasut raja. Namun Tuhan menggagalkan niat jahat Haman dan hidupnya berakhir di tiang gantungan buatannya sendiri. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Atau mungkin kita salah satunya. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran. Ketidakmampuan menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan bisa menyebabkan kita kehilangan keluarga rohani, bahkan kehilangan jemaat. Menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bukankah Tuhan menginginkan agar kita berbuah? Salah satu buah yang Tuhan mau dari hidup kita adalah penguasaan diri. Bila kita rindu memiliki kemampuan menguasai diri, mintalah agar Roh Kudus memampukan kita. Sebab tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak akan sanggup. Setialah bersekutu dengan Tuhan
melalui saat teduh agar kita terus dituntun melalui firman-Nya. Bersyukurlah dalam segala keadaan, maka kita tidak akan dikuasai oleh kedagingan. Saat kita sudah mulai menguasai diri, maka kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai roh penguasaan diri yang akan membawa kami kepada kebaharuan-kebaharuan dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Marilah kita tetap menjaga kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.